Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4721 Alam Dao. Duri-duri tajam melesat keluar dari es dan membubung ke langit. Tepat pada saat itu, Lin Baifei ingin membunuh Ye Yuqing. Sebelum pedang itu mencapai Ye Yuqing, dia dipaksa mundur oleh sengatan es. Untungnya, tubuh lima elemen Lin Bai cukup kuat, dan banyak paku es mengenai tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Di udara, beberapa kali titik cahaya kosong, Lin Bai menghindar hingga 100 meter jauhnya, jatuh di atas duri es. Tebas. Jantung Lin Bai mendatar, cahaya pedang menebas tanah, es kembali pecah, serpihan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Namun tiba-tiba, perubahan kembali terjadi. Setelah es pecah, ampas es beterbangan di udara. Tiba-tiba, ampas es yang tak terhitung jumlahnya tampak memiliki mata yang panjang dan mendatangi Lin Bai. Mereka ingin mengubur Lin Bai. Lin Bai berputar-putar, terus-menerus menebas beberapa pedang Qi, menebas semua ampas es di sekitarnya. King Luo ditekan. Tidak dapat dipercaya. Aku tidak menyangka boneka kecil Suezong begitu kuat sehingga dia dapat menekan King Luo. King Luo, apa yang kamu lakukan? Melawan. Aku mempertaruhkan darahku padamu. Para prajurit di tribun sedang berkonsentrasi pada pertempuran. Beberapa prajurit bertaruh banyak uang pada Lin Bai. Sekarang mereka memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka dan mengaum pada Lin Bai. Jauh di dalam sekte bulan jahat. Fei Lingzi, seperti biasa, duduk bersama Tai Daoguo yang kuat dari sekte bulan jahat dan menyaksikan kontes secara diam-diam. Tidak mudah bagi gadis Suezong untuk menyebarkan rahasia Suezong ke tingkat keempat. Tidak buruk, tidak buruk. Fei Lingzi menatap Ye Yuqing dan mengangguk puas. Seseorang berkata, menurut legenda Si Yue Qianzu, wilayah Suezong terbagi menjadi 9 lapisan, tetapi pada kenyataannya, 4 lapisan terakhir telah hilang, dan Suezong hanya memiliki 5 lapisan pertama, yaitu, Suijing, Qianshan Das Feng Shui Jieji, Suihai Boreal Flower, dan Ice Hell. Sejak munculnya Feng Shui Villa, Suezong telah terpukul keras. Selama bertahun-tahun, dari para tetua sekte hingga para murid, semakin banyak praktisi seni bela diri telah bekerja keras untuk memahami Ice Hell kelima. Sepertinya sudah ada 5 atau 6 orang. Tai Daoguo yang kuat dari sekte bulan jahat tahu banyak tentang semua sekte di 1000 negara bagian bulan jahat, dan juga tahu banyak hal rahasia. Menurut legenda Si Yue Qianzu, ada 9 tingkat ranah Tao Suezong, tetapi pada kenyataannya, 4 tingkat terakhir telah hilang. Saat ini, Suezong hanya memiliki 5 tingkat pertama ranah Tao. Hal ini juga ada kaitannya dengan kemunduran Suezong. Banyak anak muda, Suezong dulunya adalah salah satu dari sedikit sekte yang kuat di tanah Si Yue Qianzu, dan bahkan kekuatan kuno yang dapat mengimbangi sekte Si Yue. Namun, kemudian, Suezong saling bertarung, dan salah satu dari mereka melancarkan kudeta. Setelah kegagalan terakhir, orang kuat dari garis itu mencuri 4 lapisan terakhir dari ladang Suezong dan melarikan diri dari klan. Hilangnya rahasia Tao, 4 belakang, yang paling penting, yang menyebabkan Suezong menghancurkan fondasi warisan, membuat Suezong menurun dari hari ke hari. Dikatakan bahwa pada tahun-tahun itu, kudeta internal Suezong juga memiliki bayang-bayang sekte bulan jahat. Namun setelah penurunan Suezong, tidak ada yang berani menelusuri kembali masa lalu. Lin Bai terjebak di ladang Ye Yuqing, dan dikejar oleh kekuatan es, angin, dan salju. Namun meskipun kekuatan Ye Yuqing sangat kuat, mereka gemetar selama ratusan ronde, dan Ye Yuqing masih tidak melukai Lin Bai. Layak menjadi anggota klan Tun Tian. Aku bahkan telah membuka 4 tingkatan Taoisme, tetapi aku masih tidak dapat menyakitinya. Dia hanya 7 tingkatan kultivasi Dewa Tao, tetapi aku telah mencapai puncak kultivasi Dewa Tao. Apakah ada celah yang begitu besar? Jantung Ye Yuqing berdebar kencang. Dia sangat jelas tentang kekuatan Dharma rahasia Suezong. Jauh dari mengatakan bahkan jika dia tidak dapat membunuh yang kuat dari Tai Daoguo, prajurit biasa di alam Tao dan Dewa akan sangat malu. Di sisi lain, meskipun Lin Bai berlari ke barat di Timur Tengah, dia selalu tenang, dan dia tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa. Angin dan salju berdesir dan melolong. Ye Yuqing berkonsentrasi pada kendali jalan menuju Lin Bai. Tiba-tiba, tubuh Lin Bai berhenti, mengangkat pedangnya dan menebas dengan marah. Cahaya pedang menerobos angin dan salju, dan terbelah darinya, membuat Lin Bai melihat Ye Yuqing lagi. Apakah ini wilayah Suezongmu? Setelah menerobos salju, Lin Bai menatap Ye Yuqing dan bertanya, sepertinya ini batasmu. Ye Yu menatap Lin Bai dengan aneh. Saat ini, sebuah ide yang sangat berani muncul dari hatinya. Apakah maksudmu tadi, Lin Bai tidak dikejar-kejar olehnya,
tetapi Lin Bai telah membujuknya untuk bertarung. Melihat Ye Yuking mengabaikan dirinya sendiri, Lin Bai mengerutkan kening dan berdiri di tempat, seolah memikirkan sesuatu. Ini agak menarik. Kamu tampaknya telah membuka pintu ke dunia baru untukku. Setelah berpikir lama, Lin Bai mengangkat wajahnya dan menatap Ye Yuking, dengan senyum di bibirnya. Ye Yuking sangat bingung, apa maksud Lin Bai dengan ini? Apa yang mengajarinya untuk membuka pintu menuju dunia baru? Aku tidak pernah tahu cara menggunakan Jue Tianxi. Saya telah mengolah jurus-jurus Jue Tianxi hingga tingkat yang tinggi, tetapi kekuatannya tampaknya belum pernah ditunjukkan. Saya tidak tahu mengapa sebelumnya. Hari ini, saya terkejut menemukan bahwa Jue Tianxi tampaknya juga merupakan semacam domain Dao. Lin Bai menyeringai dan akhirnya memecahkan masalah yang telah mengganggunya sejak lama. Lin Bai sangat gembira. Ketika baru saja bergabung dengan Sekte Iblis Abadi, Lin Bai mengikuti ujian masuk untuk mengolah Jue Tianxi. Selama bertahun-tahun, Lin Bai tidak pernah menyerah meneliti Jue Tianxi. Sekarang dia merasa bahwa dia telah mengolah Jue Tianxi hingga tingkat yang tinggi. Namun, Lin Bai tidak dapat menggunakan kekuatan Jue Tianxi. Menurut petunjuk dari guru yang mempraktikkan Jue Tianxi sebelum Sekte Iblis Abadi, mereka hanya menggunakan Jue Tianxi sebagai keterampilan tambahan untuk meningkatkan keterampilan pedang, tinju, dan telapak tangan. Namun, Lin Bai selalu merasa bahwa sepertinya dia sedang mengubur kekuatannya untuk menampilkan keempat indera Jue Tian. Lin Bai telah memikirkan cara mengerahkan semua kekuatan Jue Tianxi. Sekarang, setelah melihat Daoyu milik Suezong, Lin Bai terbangun. Jue Tianxi tampaknya merupakan semacam domain Dao. Aku telah belajar banyak darimu. Tolong belajarlah dariku. Lin Bai tersenyum, mengangkat pedangnya dan menunjuk ke Ye Yuking. Apakah kamu juga berlatih ranah Tao? Ye Yuking sangat terkejut dan menatap Lin Bai dengan ragu. Di dunia iblis, hanya ada sedikit praktisi, domain Dao, dan domain, karena hal semacam ini sangat lemah. Bagi mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri dalam kultivasi, ranah Tao adalah semacam keberadaan yang menakutkan, karena begitu mereka jatuh ke ranah orang lain, mereka meninggalkan hidup dan mati di bawah kendali Kastor. Namun, bagi mereka yang prestasinya lebih baik dari mereka sendiri, kehadiran Daoyu di depan mereka hanya akan membawa mereka beberapa masalah. Sangat sulit untuk membunuh mereka. Dan mengolah ranah dan bidang Tao membutuhkan kecerdasan seorang prajurit, yang bukan sesuatu yang dapat dipraktikkan oleh bakat biasa. Segala macam alasan mengarah pada fakta bahwa Tao tidak hangat dan tidak panas, dan hanya sedikit orang yang mempraktikkannya. Tentu saja, jika ada seorang jenius yang memiliki pemahaman yang sangat tinggi dalam kultivasi domain Tao, begitu dia memahami misteri domain Tao, maka dia juga akan menjadi sangat mengerikan, dan mudah untuk melewati level untuk membunuh. Bab 4722 Domain Lin Bai. Dalam pertandingan bela diri, Lin Bai mengangkat pedangnya sambil tersenyum, dan pikiran Jue Tianxi muncul di hati Lin Bai. Jue Tianxi. Petir musim semi bergerak dan semua hal tumbuh. Semua hal hidup kembali. Lin Bai berteriak keras, wilayah jalan terbuka. Guntur tumpul menyebar di lapangan pertandingan. Tunas hijau dibor keluar dari tanah beku oleh Ye Yuking dan tumbuh menjadi pohon besar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Satu persatu, tanaman merambat keluar dari tanah dan berubah menjadi pedang kededaunan. Ye Yuking terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Tanaman merambat itu berdetak di udara seperti pedang tajam. Itu memotong pedang. Dalam waktu singkat, itu membuat Ye Yuking terluka di sekujur tubuh. Pedang itu jatuh pada Ye Yuking. Itu merobek pertahanannya, memotong jubahnya, dan memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Lukanya penuh darah. Dalam sekejap, itu mengubah Ye Yuking menjadi pria berdarah. Ye Yuking mengepalkan gigi cangkangnya dan mengeluarkan senjata sihir pertahanan dari tas penyimpanan untuk pertahanan sambil mengeluarkan ramuan untuk menambah kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Ye Yuking melihat ke bawah. Di lapangan kompetisi ini, es tebal telah berubah menjadi sepotong rumput, dengan batu raksasa berdiri di tengahnya. Lin Bai duduk di cabang pohon besar dengan lutut bersilang dan menatapnya dengan dingin. Saat ini, di daerah yang penuh vitalitas ini, itu membawa peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Ye Yuking. Karena dia merasa di kaki setiap daun hijau, setiap daun, tampaknya telah menjadi pedang, selama dia tidak hati-hati, itu akan patah, tidak ada tulang. Tanah Mucun. Melihat Daoyu Lin Bai, prajurit Suezong terkejut. Bahkan tetua Suezong berdiri langsung dari tempat duduk, tertegun, dan gembira melihat Lin Bai duduk di cabang. Benar-benar tanah musim semi penggembalaan. Dia menggabungkan tanah Mucun dengan makna pedangnya.
Ini seharusnya tidak disebut ladang Mucun, tetapi seharusnya disebut hutan pedang Mucun. Murid Suezong di belakang tetua itu sangat terkejut sehingga dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tetua, ada apa? Apa yang salah dengan jalan King Luo?" Tetua Suezong tidak bisa menahan tawa, "Hahaha, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Tanah Mucun telah lahir, dan Suezong kita akan membentuk kembali kejayaannya." Di antara murid-murid Suezong, seorang pria muda mengerutkan kening dan bertanya, "Tetua, apakah ini salah satu dari 4 domain terakhir yang tidak dimiliki Suezong?" Tetua Suezong mengangguk, "Iya, ini adalah 4 lantai terakhir. Tanah musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Tahun itu, pengkhianat itu mencuri rahasia dari 4 level terakhir dan menghilang di bulan jahat 1000 negara bagian. Selama bertahun-tahun, kami Suezong telah mencari metode rahasia yang hilang siang dan malam. Kami telah mencari di seluruh Xiyue Qianzu dan tidak menemukan apapun. Kami bahkan mengirim orang untuk mencari wilayah timur dunia iblis, tetapi kami masih kecewa. Tetapi saya tidak menyangka King Luo benar-benar mendapatkan metode kultivasi di bidang Mucun." Tetua Suezong berkata, "Tetapi tampaknya ranah kultivasi King Luo Mucun saat ini hanyalah dasar, dan tidak memiliki kekuatan yang kuat. Dia tidak mendapatkan nasihat dari seorang guru terkenal, jadi setelah dia berlatih bidang Mucun, dia menambahkan beberapa idenya sendiri dan menggabungkan kendonya sendiri, yang mengubah cita rasa bidang Mucun-nya. Tetapi ini juga sangat langka." Petik 2. Tanpa bimbingan gurunya dan bantuan kekuatan gaibnya, dia mengolah ladang Mucun hanya dengan pemahamannya sendiri, yang menunjukkan bahwa dia memiliki pencapaian dan bakat luar biasa di bidang Tao. Penatua Suezong sangat menghargai Lin Bai. Dia menyukai bakatnya dan menatap Lin Bai dengan mata berapi-api. "Saya tidak tahu apakah dia memiliki keterampilan 3 tingkat lainnya." Penatua Suezong sekarang memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Apakah Lin Bai hanya mendapatkan metode kultivasi tanah Mucun? Atau apakah Anda mendapatkan 4 rahasia terakhir yang hilang dari Suezong? Sudah waktunya untuk menemukan kesempatan untuk mengunjungi iblis abadi. Saya rahasia Suezong. Apapun yang kukatakan, aku akan menariknya kembali. Tetua Suezong berkata dengan suara rendah. "Sikat." Sikat daun-daun itu seperti pedang, yang membuat mulut Ye Yu berdarah dan tubuhnya berantakan. Ye Yu King berhasil menghalangi kekuatan pukulan ini. Ketika dia berbalik ke tanah, dia melihat kuncup hijau keluar dari kakinya. Kuncup itu tumbuh sepanjang 1 inci dan kemudian perlahan mekar. Pada saat bunga itu mekar, pedang tak terbatas itu menyebar. Wow, Ye Yu King terkena kekuatan pedang ini di dada, dan tubuhnya berantakan di susunan pertahanan. Jatuh ke tanah, Ye Yu King telah kehilangan kekuatan untuk berdiri. Tapi dia masih belum menyerah. Lin Bai menghentikan serangannya, mengangkat tangannya, dan rumput hijau serta pohon-pohon tua berserakan di seluruh tanah. Meskipun Ye Yu King tidak mengakui kekalahan, Lin Bai dapat melihat bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. "Apakah kamu ingin bertarung lagi?" Lin Bai bertanya dengan tenang. "Bertarung mengapa tidak?" Terbaring di genangan darah, Ye Yu King mengangkat tubuhnya yang pucat dan tak berdarah, wajahnya, menatap Lin Bai dengan galak dan berkata dengan keras kepala. "Jangan bertarung. Ini hanya duel. Ini bukan duel antara hidup dan mati, kenapa kamu harus malu seperti ini?" Lin Bai tidak tahan untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak bermaksud melakukannya. Namun, Ye Yu King tidak menyerah. Dia bangkit dari tanah dan bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Lin Bai sangat tidak berdaya dan melihat Luo Wuling di luar formasi Fa. Luo Wuling juga melihat bahwa Ye Yu King tidak memiliki kekuatan tempur, jadi dia membuka susunan pertahanan dan berkata dengan suara keras, "Tidak perlu bertarung lagi. Nona Ye Yu King, kamu telah kehilangan kekuatan bertarungmu. Bahkan jika kamu terus bertarung, itu tidak akan membantu." Dalam pertempuran ini, King Luo menang. Sampai Luo Wuling mengumumkan kemenangan Lin Bai, Ye Yu King jatuh ke tanah. Di kursi Suezong, seorang prajurit muda melesat keluar dan datang ke lapangan kompetisi. Dia menggendong Ye Yu King, yang terluka parah. Dia menatap Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, "Namaku Leng Xiang. Aku akan membalas dendam pada adik perempuanku." Setelah itu, pemuda itu kembali ke kursi dengan Ye Yu King di tangannya. Lin Bai tertawa canggung. Melihat bahwa luka Ye Yu King benar-benar sangat serius, dia mencela dirinya sendiri, "Baru saja aku pergi untuk memahami Tao sendiri. Aku sama sekali tidak memperhatikan situasi Ye Yu King, dan hampir saja melukai hidupnya. Untungnya, aku akhirnya menyadarinya dan tidak membuat kesalahan besar." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya. Ketika Lin Bai menang, para pengikut iblis abadi bersorak.
Liu Fuyun dan yang lainnya juga tahu bahwa Lin Bai telah melatih 4 indera Juetian, jadi dia tidak terkejut. Setelah kontes seni bela diri Lin Bai, banyak praktisi seni bela diri lainnya berpartisipasi di dalamnya. Baru pada larut malam debu mereda di babak pertama kontes. Di babak pertama, 256 orang memasuki babak berikutnya. Setelah babak pertama kompetisi, jumlah kartu di tangan Lin Bai mulai berubah, dan akhirnya menjadi kata 235. Ini berarti bahwa Lin Bai berada di urutan ke-235 di babak kedua kompetisi. Di akhir babak pertama kompetisi seni bela diri, Sekte Bulan Jahat memberikan waktu perbaikan 1 hari bagi prajurit untuk memulihkan kerusakan dan kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Bab 4723, Sue Zong datang berkunjung. Lin Bai dan Jiang Xuansu memasuki babak kedua. Liu Fuyun sangat senang dan meminta mereka untuk turun beristirahat guna memulihkan kekuatan spiritual mereka dan mempersiapkan diri untuk pertandingan seni bela diri babak kedua lusa. Namun, Lin Bai dan Jiang Xuansu baru saja meminta untuk pergi. Tak lama kemudian, pelayan di luar pintu bergegas memberitahunya, "Maaf, ada seorang tetua bernama Zhang di luar pintu. Dia menyebut dirinya Tetua Suezong dan datang mengunjungi kita." Mendengar ini, Liu Fuyun mengerutkan kening dalam-dalam. Lin Bai baru saja mengalahkan murid Suezong. Apa yang dilakukan Zhang Suezong di sini? Apakah sulit untuk tidak yakin di dalam hati dan membalas dendam pada yang muda dan yang tua? Ayolah, kumohon. Meskipun Liu Fuyun tidak yakin dengan niat Tetua Suezong, dia adalah pemimpin Si Yue Qianzu. Tidak mudah untuk menunggu. Silakan masuk terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, pelayan masuk bersama Tetua Suezong, Leng Xiang dan Ye Yuqing yang dikalahkan oleh Lin Bai hari ini. Begitu Liu Fuyun melihatnya, dia mengepalkan tinjunya dan meminta maaf, "Jika Anda datang mengunjungi kami, mohon maafkan kami. Anda sangat baik. Saya memberanikan diri untuk mengunjungi Anda. Saya membuat masalah bagi Anda." Tetua Sue juga berkata sambil tersenyum. Liu Fuyun menghela nafas dengan getir, "Hari ini, saya tidak yakin apakah saya telah menyakiti murid bangsawan Guizhong dengan serius. Baru saja saya menegurnya dengan keras. Saya akan membawa King Luo ke Suezong untuk meminta maaf, tetapi saya tidak menyangka bahwa Zhang Daoyou akan datang sebelum saya keluar." Tetua Zhang dari Suezong dengan sopan mengucapkan beberapa patah kata dan bergumam pada dirinya sendiri, "Apakah Anda berbicara tentang kata-kata manusia? Apakah Anda bersedia menegur orang-orang Tuntian? Posisi King Luo di Sekte Iblis Abadi Anda lebih tinggi daripada tetua tertinggi. Apakah Anda bersedia menegurnya?" Tetua Zhang dari Suezong hampir tidak perlu memikirkannya. Bahkan jika Lin Bai membunuh Ye Yuqing secara tidak sengaja hari ini, diperkirakan Sekte Iblis Abadi enggan menegur Lin Bai. Bahkan jika dia ingin menyinggung Suezong, Sekte Iblis Abadi akan berjuang untuk Lin Bai. Sebagai anggota kebangsaan Tuntian, ada potensi besar di masa depan. Villa Feng Shui adalah contoh yang bagus. Sebelum mendapatkan cahaya bintang dingin, Villa Feng Shui hanyalah sekte terakhir di Si Yue Qianzu. Namun setelah mendapatkan cahaya bintang dingin, Villa Feng Shui menjadi sekte tingkat penguasa di Si Yue Qianzu hanya dalam beberapa ribu tahun. Di ruang tamu, setelah Tetua Zhang dari Suezong duduk, dia bersikap sopan kepada Liu Fuyun dan mengobrol dengan mereka. Mereka semua adalah anak-anak terbaik di 1000 negara bagian bulan jahat. Dan Liu Fuyun dapat mendengar bahwa Tetua Suezong menanyakan tentang asal-usul Lin Bai, dan tampaknya sangat tertarik pada Lin Bai. Untungnya, Liu Fuyun juga seorang lelaki tua. Dia adalah rubah tua, dia tidak pernah membiarkan Tetua Suezong mendapatkan informasi yang berguna. Melihat ini, Tetua Suezong harus langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Liu Daoyou, ada yang ingin kutanyakan pada King Luo Xiaoyou. Aku tidak tahu di mana King Luo Xiaoyou sekarang. Bisakah kau memperkenalkannya?" King Luo, Liu Fuyun pertama-tama memberikan pandangan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, "Kompetisi seni bela diri hari ini, di tangan murid mulia Guizhong, dia juga menderita beberapa luka, jadi dia masih dalam tahap penyembuhan saat ini. Aku tidak tahu mengapa Zhang Daoyou datang ke sini. Itu sama dengan apa yang kukatakan." Ye Yuqing, yang berdiri di belakang Tetua Suezong, bersenandung dingin, "Aku tidak melukai harta karunmu dari Sekte Iblis Abadi. Aku dipukuli olehnya dalam kontes seni bela diri hari ini, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan." Tetua Sue berkata, "Masalah ini harus kuhadapi. Teman kecil King Luo, bisa bicara terus terang. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukan Luo Xiaoyou, tetapi jika King Luo bersedia bekerja sama denganku, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya." Liu Fuyun melihat bahwa Tetua Suezong tidak melihat kelinci atau elang. Dia mengerutkan kening dan berpikir lama, jadi dia mengangguk dan berkata, "Ayo, panggil King Luo."
Begitu Lin Bai kembali ke kediamannya untuk mencuci dan mengenakan pakaian bersihnya, dia diminta pergi oleh pembantunya. Orang tak dikenal datang ke aula, melihat Sue San, juga terkejut. Meskipun Lin Bai tidak mengenal tetua Suezong, Ye Yuking mengenalnya. Karena Ye Yuking berdiri dengan hormat di belakang lelaki tua itu, identitasnya jelas terlihat. Dia pasti tetua Suezong. Sedangkan pemuda itu, Lin Bai lebih mengenalnya. Hari ini, ketika Leng Xiang membawa Ye Yuking pergi, dia juga mengancam Lin Bai dengan keras. Tetapi Lin Bai merasa bahwa dia salah, tetapi dia memukul Ye Yuking sampai mati dalam kontes seni bela diri. Lin Bai tidak mudah diingat. Ketika Lin Bai memasuki aula, Liu Fuyun memperkenalkan tetua Suezong kepada Lin Bai. Setelah upacara, Liu Fuyun berkata, "Teman Tao Zhang, kamu bilang kamu perlu bertemu King Luo sebelum kamu bisa berbicara. Sekarang King Luo telah datang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Lin Bai mengerutkan kening dan menatap tetua Suezong. Pikirannya sama dengan yang ada di hadapan Liu Fuyun. Apakah tetua Suezong marah pada Ye Yuking? Tetua Suezong tersenyum seperti biasa, "Jika begitu, aku akan jujur. Beranikah kamu bertanya kepada King Luo Xiaoyou, ketika kamu bermain catur dengan Ye Yuking hari ini, di mana kamu berlatih Tao?" Lin Bai dan Liu Fuyun sama-sama bingung. Mereka tidak menyangka bahwa tetua Suezong datang ke pintu untuk Tao Lin Bai. Latihan Juetianxi Lin Bai adalah hal yang terkenal dari Sekte Iblis Abadi, tetapi Lin Bai dan Liu Fuyun tidak begitu mengerti, apa hubungan antara Juetianxi dan Daoyu. Liu Fuyun segera menyela dan bertanya, "Zhang Daoyu, apa artinya itu?" Penatua Zhang langsung tertawa terbahak-bahak, "Teman Liu, jangan salah paham, orang tua itu tidak ingin menjadi sarjana besar. Hanya saja jalan yang dilalui burung gagak hijau hari ini hampir sama dengan jalan 4 tingkat yang telah kulewatkan. Itulah sebabnya aku datang mengunjungimu hari ini. Saya berani bertanya kepada Luo Xiaoyou, apa yang kita lakukan hari ini adalah tanah mucun." Liu Fuyun mengerutkan kening dan terkejut. Bagaimana Juetianxi bisa ada hubungannya dengan jalan rahasia Suezong? Dalam catatan Sekte Iblis Abadi, bukankah Juetianxi adalah kekuatan sihir yang diciptakan oleh leluhur tua di sekte tersebut? Bagaimana mungkin itu adalah pengetahuan rahasia dan unik Suezong? Liu Fuyun bertanya-tanya sejenak, memikirkan sebab dan akibat, dan asal-usul Juetianxi. Lin Bai bingung sejenak, jadi dia bertanya, apakah domain Tao yang saya gunakan hari ini sama dengan domain Guizhong? Ya, tetua Suezong menjawab dengan tegas, bertahun-tahun yang lalu, salah satu cabang Suezong memberontak terhadap klan. Setelah kekalahan, mereka mencuri rahasia 4 lapisan terakhir wilayah Suezong, yang menyebabkan kemunduran Suezong. Selama bertahun-tahun, Suezong telah berusaha menemukan rahasia yang hilang sepanjang waktu. Dia telah mencari di seluruh Xiyue Qianzu dan wilayah timur dunia iblis, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya dapat melihatnya di tangan King Luo hari ini. Dapat dikatakan bahwa langit tidak akan pernah mati. Saya Suezong. Kata-kata dan ekspresi penatua Suezong penuh dengan kegembiraan. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, tetapi domain yang saya gunakan tidak disebut domain Mucun, dan tidak memiliki nama sama sekali. Itu adalah kekuatan sihir yang diciptakan oleh seorang penatua dari Sekte Iblis Abadi saya. Bagaimana itu bisa berhubungan dengan Sekte Sue? Bab 4724 lebih baik menjadi bodoh. Di aula Sekte Iblis Abadi, Lin Bai dan Liu Fuyun kebingungan. Tetua Suezong datang ke pintu dan berkata bahwa ranah Tao Lin Bai adalah 4 lapisan terakhir dari legenda rahasia ranah Tao Suezong. Namun, ketika Lin Bai memperoleh 4 indera Juetian, Zhongmen berkata bahwa itu adalah kekuatan sihir yang diciptakan oleh seorang tetua di Sekte Iblis Abadi. Namun, setelah senior menciptakan Juetianxi, hanya sedikit orang kecuali dia yang dapat memahami arti sebenarnya dari Juetianxi. Seiring berjalannya waktu, hanya Lin Bai yang memainkan sebagian kekuatan Juetianxi hari ini. Tetua Suezong berkata sambil tersenyum, itu sudah lama sekali. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kesalahan dalam catatan Guizhong. Atau tetua yang memuja Sekte Iblis Abadi tidak ingin mengungkapkan rahasia 4 tingkat terakhir, jadi dia berkata bahwa dia menciptakannya sendiri. Lin Bai dan Liu Fuyun saling memandang, mata mereka terkejut. Jika Juetianxi benar-benar 4 tingkat terakhir dari domain Tao Suezong, Suezong akan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan 4 tingkat terakhir. Tapi apakah itu omong kosong? Bahkan Lin Bai punya ide di dalam hatinya, mungkinkah Suezong melihat cara Lin Bai yang kuat dan sombong, jadi dia hanya mencari alasan dan memintanya. Melihat bahwa Lin Bai dan Liu Fuyun melakukan kontak mata secara diam-diam,
mereka tidak berbicara. Leng Xiang, yang berdiri di belakang tetua Suezong, tidak dapat menahannya. Dia berkata dengan kasar, jalan rahasia Daoyu, yang diwariskan oleh Suezong, tidak dapat abadi. Apakah iblis ingin menyimpannya seumur hidup? Suara Leng Xiang marah dan sombong, dengan raungan kemarahan. Lin Bai dan Liu Fuyun bangun dan mendengar kata-kata Leng Xiang. Wajah Liu Fuyun tenggelam, matanya menatap hidungnya, hatinya menatap hidungnya, kepalanya tertunduk, dan dia tidak lagi berbicara. Lin dengan wajah pucat pasi berkata dengan acuh tak acuh, sektemu mengatakan, Juetian Siyi, berasal dari sektemu. Tidak tahukah kamu bahwa sektemu punya bukti? Tetua Suezong menegur Leng Xiang dalam hatinya. Lihatlah para jenius dari keluarga orang lain. Mereka semua memiliki pengendalian diri yang tinggi, dan kebahagiaan serta kemarahan mereka tidak terlihat dalam bentuk warna. Lihatlah Leng Xiang, yang tinggal di keluarganya. Dia memiliki sedikit bakat dan pergi ke langit. Dia sangat sombong sehingga dia tidak menyukai orang ini dan orang itu. Aku terlihat seperti yang terbaik di dunia. Sudah lama sekali, dan aku tidak punya bukti untuk membuktikannya. Tetua Suezong berkata sambil tersenyum, tetapi selama King Luo Xiaoyou bersedia membiarkan kita melihat keterampilan mental Juetian Siyi, kita dapat mengetahui apakah keterampilan ini terkait dengan ranah rahasia Tao Suezong kita. Lin Bai mencibir, ternyata Guizong tidak punya bukti, jadi dia harus datang ke pintu untuk meminta Gongfa hanya dengan mulut kosong dan gigi putih. Apa kebenaran di dunia ini? Baru saja, tetua juga mengatakan bahwa di masa lalu, Suezong tidak dapat membuktikan apakah Juetian Siyi adalah 4 tingkat keterampilan terakhir di wilayah Suezong, tetapi Sekte Iblis Abadi kita memiliki catatan, yang membuktikan bahwa Juetian Siyi diciptakan oleh tetua Sekte Iblis Abadi kita. Pada akhirnya, Suezong tidak masuk akal. Sebaliknya, Sekte Iblis Abadi saya dapat melakukannya dengan baik dan berdiri tegak. Juetian Siyi adalah misteri Sekte Iblis Abadi saya. Tidak nyaman untuk mengeluarkannya dan melihatnya dari dekat. Petik 2. Lin Bai langsung menolak mengeluarkan 4 makna Juetian kepada Suezong. Tetua Suezong mengerutkan kening dan merasa dilema. Ia melihat Lin Bai masih muda, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan menyerah begitu dalam. Ia tidak ingin menjadi seorang pejuang muda. Sebaliknya, ia seperti rubah tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Sebelum tetua Suezong memikirkan solusi, Leng Xiang marah dan urat-urat hijaunya meledak. Ia menunjuk Lin Bai dan Liu Fuyun dan berkata, Suezong kami memiliki catatan sejarah. Salah satu dari 4 rahasia terakhir adalah domain Mucun, yang sama dengan domain Taoisme yang dipraktikkan oleh King Luo saat ini. Itu cukup untuk membuktikan bahwa Mucun adalah salah satu dari 4 tingkat terakhir Suezong Daoku. Lin Bai Leng mendengus, apa yang dapat kau katakan dari sepotong data sejarah yang dapat kau keluarkan begitu saja? Jika kau suka, aku dapat membuat puluhan ribu bahan sejarah seperti itu untukmu sekarang. Kau Leng Xiang sangat marah sehingga ia mulai meningkatkan ranah Tao dan Dewa. Dia merasa ingin menekan orang-orang dengan kekuatannya, dunia benar-benar merosot. Tidak peduli seberapa merosotnya Suezong kita, itu bukanlah klan iblis abadi yang dapat diganggu. Jika itu benar-benar mendorongku ke Suezong percaya atau tidak, Suezong. Leng Xiang menunjuk Lin Bai dan menggeram. Namun sebelum kata-katanya selesai, dia dimarahi oleh tetua Suezong, Xiang, diam. Liu Fuyun menatap Leng Xiang dengan dingin dengan mata dingin. Setelah mendengar bahwa Leng Xiang dimarahi oleh tetua Suezong, dia berkata dengan senyum aneh, jangan menakutiku, Dao Youzang. Biarkan dia menyelesaikannya. Aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang karena kamu sedang terburu-buru? Liu Fuyun marah dalam hatinya, menatap Leng Xiang, tidak mundur, suaranya dingin bertanya. Tetua Suezong bergegas untuk tenang, hahaha, aku berbicara omong kosong. Jangan masukkan Liu Daoyou ke hati. Lin Bai berkata dengan tenang, itulah kalimatnya. Jika Guizong memiliki cara untuk membuktikan bahwa Juetian Siyi adalah rahasia Suezong, maka Sekte Iblis Abadiku tidak akan menyimpan Juetian Siyi. Jika Guizong tidak memiliki cara untuk membuktikannya, dia hanya ingin meminta rahasia Sekte Iblis Abadiku, maka Sekte Iblis Abadiku tidak akan pernah memberikannya. Liu Fuyun berkata, kata-kata King Luo masuk akal, Zhang Daoyou. Jika Anda Suezong dapat membuktikan bahwa Juetian Siyi memang 4 tingkat terakhir dari wilayah klan Anda, maka Sekte Iblis Abadiku tidak akan pernah bersembunyi. Jika Anda tidak memiliki bukti, silakan. Liu Fuyun memberi perintah untuk pergi. Karena tidak ada jamuan makan yang baik, para tamu tidak ramah. Dalam hal ini, mengapa berbicara lebih banyak? Tetua Suezong, dengan beberapa patah kata, ingin Sekte Iblis Abadi menyerahkan Dharma Juetian Siyi. Bukankah itu lelucon?
Jika Sekte Iblis Abadi benar-benar diserahkan, di mana wajah Sekte Iblis Abadi? Orang-orang akan mengatakan beberapa patah kata kepada Snow untuk menipu, maka Iblis Abadi tidak akan menyebarkan rahasianya. Jika tren ini terbuka, tidak dapat dihindari bahwa tidak akan ada orang kecil yang saling meniru. Bukankah mungkin bagi semua orang untuk datang ke Sekte Iblis Abadi dan meminta rahasia? Tetua Suezong ingin berbicara sebentar, tetapi dia tidak menyangka bahwa Liu Fuyun dan Lin Bai memiliki sikap yang keras, jadi dia harus menyerah untuk sementara waktu, dan meninggalkan rumah Sekte Iblis Abadi bersama Ye Yuqing dan Leng Xiang. Setelah meninggalkan Sekte Iblis Abadi, Leng Xiang berkata dengan galak, saya tidak menyangka bahwa orang barbar dari Sekte Iblis Abadi akan berani menyembunyikan rahasia Sekte Salju kita. Tetua, jika dia tidak menginginkan rahasia itu kembali, bagaimana mungkin Sekte Salju kita memiliki pijakan di negara bagian 1000 bulan jahat? Tetua Suezong melihat ke atas dan ke bawah ke arah Leng Xiang. Matanya aneh dan wajahnya rumit. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun pada akhirnya. Dia menghela napas panjang dan pergi dengan tangan di punggungnya. Leng Xiang bingung. Dia tidak tahu di mana dia berada, yang membuat tetua itu marah. Dia bertanya pada Ye Yuqing, adik seperguruan Ye, apakah yang kukatakan tidak masuk akal? Ye Yuqing mengangguk dan berkata, kakak seperguruan, itu masuk akal. Leng Xiang mengerutkan kening dan bertanya, lalu mengapa tetua itu tampak sangat tidak puas denganku? Ye Yuqing berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan, pada kesempatan seperti itu di masa depan kakak seperguruan, lebih baik bicara lebih sedikit. Lebih baik kau bersikap bodoh. Bab 4725 babak kedua kompetisi. Setelah ketiga Suezong pergi, Lin Bai menatap Liu Fuyun dengan aneh, dan matanya sangat jernih. Dia bertanya, bagaimana bisa Jue Tianxi ada hubungannya dengan Daoyu rahasia Suezong? Liu Fuyun membaca mata Lin Bai, merenung sebentar, berkata, masalah ini juga perlu diperiksa kembali untuk memeriksa kitab suci iblis abadi, tetapi usianya terlalu lama, dan, Jue Tianxi, sudah lama ditinggalkan di sekte, selain Anda, hanya sedikit orang yang mengerti artinya, tidak banyak yang ingin menemukan sesuatu. Lin Bai berkata dengan suara rendah, apa yang harus kita lakukan? Sekte Sue telah memastikan bahwa Jue Tianxi adalah 4 lapisan terakhir dari metode rahasia Sekte Sue. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk merebutnya kembali. Sekarang di Kota Bintang, para pengikut Sekte Sue tidak berani membuat kesalahan, tetapi setelah meninggalkan Kota Bintang, apakah Sekte Sue akan melakukannya secara diam-diam? Liu Fuyun duduk di bangku dan menggelengkan kepalanya dengan dahinya. Dia berkata dengan ekspresi kesakitan, mengapa begitu banyak hal terjadi pada perjamuan bulan jahat tahun ini? Pertama, dia memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Li di Yunling, dan sekarang bahkan Sekte Sue datang berkunjung. Melihat perjamuan yang diadakan berkali-kali, tidak pernah ada begitu banyak masalah. Meskipun Sekte Sue telah menurun dan telah dihancurkan oleh Villa Feng Shui, informasi orang dalam masih ada. Dilihat dari kekuatan Sekte Iblis Abadi kita, bukanlah hal yang baik untuk memiliki hubungan jahat dengan Suezong. Tetapi kamu dapat meminta bantuan ke Villa Feng Shui dalam masalah ini. Mendengar kata-kata Liu Fuyun, Lin Bai segera tersadar dan berkata dengan suara rendah, Villa Feng Shui dan Suezong adalah dua klan tetangga. Mereka diganggu oleh Suezong untuk waktu yang lama sebelum Villa Feng Shui menjadi kuat. Setelah kebangkitan Villa Feng Shui, meskipun murid-murid Suezong secara bertahap berkumpul, Villa Feng Shui juga mulai menekan Suezong. Villa Feng Shui tidak ingin melihat Suezong menemukan 4 tingkat terakhir Gongfa. Jika kamu meminta bantuan mereka, Villa Feng Shui mungkin tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Liu Fuyun mengangguk sambil tersenyum. Sekarang karena Feng Shui Villa telah bersekutu dengan Sekte Sihir Abadi, sudah waktunya bagi Suezong untuk menggertaknya. Selain itu, Suezong masih merupakan sekte yang memusuhi Feng Shui Villa. Tentu saja, Feng Shui Villa tidak akan melihat Suezong bangkit kembali. Seperti kata pepatah, bagaimana orang lain bisa tidur nyenyak di sisi sofa? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan pergi ke Feng Shui Villa untuk menjelaskan situasinya. Jika Feng Shui Villa tidak memperhatikan masalah ini, dan jika mereka ingin melihat Suezong bangkit kembali, tidak buruk bagi kita untuk menyerahkan Jue Tianxi. Ngomong-ngomong, Jue Tianxi tidak terlalu berguna bagi Sekte Iblis Abadi kita, ia memiliki nama palsu keterampilan unik. Jika kamu dapat menggunakan Jue Tianxi untuk mencapai beberapa kepentingan dengan Suezong, kamu juga dapat menyerahkannya. Lin Bai mengangguk dan pergi. Sekarang Liu Fuyun telah mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan Lin Bai untuk membuat rencana, Lin Bai akan melupakan masalah itu. Bagaimanapun, Jue Tianxi adalah pengetahuan unik dari Sekte Iblis Abadi. Bukan hak Lin Bai untuk menyerahkannya atau tidak.
Itu tergantung pada pengambilan keputusan tingkat tinggi sekte tersebut. Jika sekte merasa bahwa mereka dapat bertukar keuntungan yang sama dengan Suezong dengan menggunakan Jue Tianxi, mereka tidak hanya akan kehilangan musuh yang kuat, tetapi juga mendapatkan lebih banyak informasi. Setelah kembali ke kediamannya, Lin Bai berlatih dengan berlutut, memulihkan kekuatan spiritualnya, dan mempersiapkan diri untuk kontes seni bela diri besok. Saat fajar keesokan harinya, matahari terbit di timur, dan klan iblis abadi dan kelompok mereka datang ke arena lagi. Liu Fuyun berjalan perlahan ke sisi Lin Bai dan berkata kepadanya dengan suara rendah, "Saya telah membuat perjanjian dengan Feng Shui Villa. Seperti yang kita duga, saya akan memberitahu tetua Feng Shui Villa tentang hal ini." Tetua itu segera menunjukkan bahwa Suezong menindas orang lain, dan menjelaskan bahwa klan iblis abadi telah membuat aliansi yang baik dengan Feng Shui Villa. Mereka tidak akan tinggal diam dan mengabaikannya. Jika Suezong menindas pintu lagi, Feng Shui Villa secara alami akan membersihkan Suezong. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, sepertinya tetua Zhou tidak ingin melihat Suezong menemukan 4 rahasia terakhir di ladang Suezong. Begitu dia mendengar bahwa Jue Tianxi ada hubungannya dengan Suezong, sikapnya segera menjadi sangat keras. Liu Fuyun berkata sambil tersenyum, ketika Villa Feng Shui masih kecil dan lemah, Suezong menindas Villa Feng Shui. Beberapa kali, dia hampir memaksa Villa Feng Shui ke dalam situasi yang sulit. Setelah Villa Feng Shui bangkit dalam beberapa tahun terakhir, pemilik villa kontemporer tidak membunuh Suezong. Itu baik. Tentu saja, mereka tidak ingin melihat Suezong bangkit lagi. Lin Bai berkata, "Kalau begitu, kita bisa menundanya untuk sementara waktu." Liu Fuyun mengangguk, "Iya, selanjutnya, berkonsentrasilah pada permainan catur dan seni bela diri." Ketika mereka tiba di tempat duduk, Sekte Iblis Abadi dan yang lainnya mengambil tempat duduk mereka satu demi satu, menunggu dimulainya kompetisi seni bela diri hari ini. Setelah Lin Bai dan Jiang Xuansu memasuki babak kedua, jumlah tangan mereka berubah. Tangan Lin Bai menjadi 235, sedangkan Jiang Xuansu adalah 59. Kompetisi seni bela diri Jiang Xuansu akan lebih maju, dan Lin Bai akan menjadi yang terakhir. Arena kompetisi tetap semarak seperti sebelumnya. Para penonton yang menantikan dimulainya pertandingan pun bersorak-sorai. Saat Luo Wuling melangkah masuk ke arena, seluruh arena menjadi sunyi. Kemudian pertandingan pun dimulai. Duduk di kursi, Lin Bai menyaksikan klan aneh dan seorang murid keluarga naik ke arena dan bertarung satu sama lain untuk menentukan hasilnya. Kompetisi berjalan cepat, dan ada kesenjangan kekuatan di antara banyak murid, jadi beberapa dari mereka hebat, tetapi beberapa dari mereka membosankan, dan beberapa dari mereka dapat mengalahkan lawan mereka dalam satu gerakan. Tepat pada saat ini, seorang pria berbaju abu-abu, yang merupakan pencuri, diam-diam pergi ke kursi Sekte Iblis Abadi, menyeringai dan menundukkan tangannya kepada Liu Fuyun, berkata, "Tuan, saya Zhang San. Saya ahli dalam menjual berita. Saya tidak tahu apakah saya membutuhkan Anda." Liu Fuyun mengerutkan kening. Bagaimana dia masih bisa berbisnis? Apa beritanya? Liu Fuyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria berbaju abu-abu, bernama Zhang San, berkata sambil tersenyum, "Saya tahu bahwa dua murid Sekte Iblis Abadi telah memasuki babak kedua, masing-masing memegang kartu tangan nomor 59 dan No. 235. Saya memiliki informasi tentang lawan mereka dan informasi Sekte di sini. Kalian hanya perlu mengumpulkan 100.000 batu bulan." Liu Fuyun mengerutkan kening dan berseru, "Dari mana kalian mendapatkan berita itu? Apakah itu akurat?" Zhang San berkata, "Hei, jika kalian tidak percaya padaku, itu mudah dilakukan. Aku dapat memberi tahu kalian beritanya terlebih dahulu. Setelah murid-murid kalian menyelesaikan kontes seni bela diri, kalian dapat mengetahui apakah informasiku akurat atau tidak. Jika informasinya akurat, senior dapat membayarku, jika informasinya tidak akurat, aku tidak menginginkan sepeser pun. Aku percaya bahwa sebagai leluhur Sekte Iblis Abadi, aku tidak akan menolak 100.000 batu bulan." Liu Fuyun berkata, "Dua berita, 100.000 batu bulan. Atau satu berita?" Zhang San berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, ada dua berita, totalnya 100.000 batu bulan." Liu Fuyun berpikir dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalian beritahu aku beritanya terlebih dahulu. Setelah kompetisi seni bela diri murid-muridku, jika beritanya benar, kalian dapat menemukanku lagi. Aku tidak akan kehilangan 100.000 batu bulan. Tapi aku dari Sekte Iblis Abadi. Aku tidak tahu apakah aku bisa menukar batu bulan dengan harta karun lainnya. Itu hanya manik-manik ajaib. Aku tidak tahu apakah aku bisa."
Zhang San dengan senang hati berjanji, iya, jika tidak ada batu bulan, kita juga bisa menerima perdagangan yang setara dengan bahan-bahan alam dan harta karun lokal. Ini adalah informasi. Tolong simpan. Zhang San mengeluarkan 2 gulungan dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Liu Fuyun.